Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksono Bimo. Saya perwakilan dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karya tulis ilmiah, itu pra menulis, proses menulis, dan pasca menulis. Berikut adalah anggota kelompok 13. Yang pertama adalah Muhammad Nandafa Putra. Yang kedua, saya Haryo Laksono Bimo. Yang ketiga, Rivaldi Amanda Saputra. Yang keempat, Muhammad Pandu Wicaksono. Dan yang kelima adalah Anas Azhar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah, yaitu pra menulis, proses menulis, dan pasca menulis. Yang pertama adalah pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Selanjutnya, langkah-langkah singkat dalam membuat karya ilmiah. Yang pertama adalah pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah, yaitu merumuskan tujuan dan menentukan topik. Yang kedua, mengidentifikasikan pembaca karya ilmiah. Yang ketiga, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Yang keempat, melakukan pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah bisa lewat perpustakaan buku, atau wawancara, ataupun media online seperti internet. Yang kelima, melakukan proses penulisan karya ilmiah berdasarkan data atau informasi yang sudah dikumpulkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pra menulis. Pengertian pra menulis adalah tahap persiapan menulis untuk memperoleh dan menata ide, gagasan, dan masalah yang berkaitan dengan topik karangan. Kegiatan yang dilakukan penulis yakni memilih topik, mempertimbangkan tujuan, bentuk, sasaran pembaca, dan memperoleh serta menyusun ide-ide. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap pra menulis. Yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik dan penentuan topik merupakan tahap awal dari suatu penulisan karya tulis. Pemilihan topik ini sangat menentukan arah kegiatan penulisan karya tulis berikutnya. Yang B adalah pembatasan topik. Inti pembatasan topik ialah membagi-bagi topik yang akan dibahas karena cakupannya yang terlalu luas. Oleh karena itu, kita perlu membatasinya. Pembatasan topik dapat dilakukan dengan menggunakan diagram pohon, diagram akar, ataupun diagram jam. Yang C adalah pembentukan karangan. Karangan adalah karya tulis yang dibuat untuk mengutarakan gagasan atau ide melalui bahasa tulis agar mudah dipahami pembaca. Jenis karangan berdasarkan tujuan dapat dibagi menjadi 5, seperti karangan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Pertimbangan pembaca. Pada tahap ini, penulis sebaiknya melihat audien atau pembaca untuk mempertimbangkan judul maupun isi yang akan ditulis sesuai dengan daya tarik pembaca. E. Mengumpulkan data pendukung. Di dalam tahap ini, penulis mengumpulkan informasi mengenai materi yang akan ditulis dalam karya ilmiah, serta mencari lebih banyak data yang akan dicantumkan ke dalam karya ilmiah. F. Merumuskan tesis. Di tahap ini, penulis merumuskan atau menyatakan pendapat mengenai materi yang dicantumkan ke dalam karya ilmiah sehingga dapat menarik pembaca untuk membaca. G. Perumusan judul. Ringkasan mengenai topik dari judul yang akan disepakati. Di dalam membuat judul yang menarik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh penulis, yaitu yang pertama, judul yang logis. Kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. 3. Membentuk frasa. 4. Menggunakan ejaan EYD. 5. Sesuai dengan isi. 6. Ada gagasan sentral atau rumusan tesis. 7. Menyusun kerangka. Materi yang kedua yaitu proses menulis. Pengertian: proses menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis untuk tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Hasil dari proses kreatif ini bisa disebut dengan istilah kerangka atau tulisan. Tahap-tahap proses menulis. Tahap-tahap proses menulis. Yang pertama yaitu membangun
bibliografi. Pengertian yaitu bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu santumen tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. Yang B, menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. Yang C, membuat draft. Pada tahap pembuatan draft ini, penulis hanya diminta untuk mengekspresikan ide-ide mereka ke dalam tulisan dasar. Dalam membuat draft ini, waktu lebih difokuskan pada pengungkapan ide-ide dengan sedikit atau tidak sama sekali memperhatikan pada aspek-aspek teknis menulis seperti ejaan, penggunaan istilah, ataupun struktur bahasanya. Berikutnya adalah tahap penulisan draft. Dalam penulisan draft, ada yang perlu diperhatikan seperti yang pertama itu mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan dasar. Yang kedua, pengembangan ide masih bersifat tentatif. Yang terakhir, pada tahap ini konsentrasikan perhatian pada ekspresi atau gagasan pada aspek-aspek mekanik. Materi ketiga itu pasca menulis. Pasca menulis adalah bagian yang dilakukan setelah tahap penulisan selesai. Setelah selesai menulis, maka tahap selanjutnya adalah membaca ulang dan menyunting, yaitu kegiatan penyusunan kembali dan perbaikan suatu tulisan. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap pasca menulis. A. Merevisi. Pada tahap ini Anda memperbaiki ide-ide mereka dalam karangan. Merevisi bukanlah membuat karangan menjadi lebih halus, tetapi kegiatan ini lebih berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penyusunan kembali si karangan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pembaca. Ada beberapa fokus atau hal dalam memperbaiki atau melakukan revisi, yaitu memperbaiki ide-ide dalam karangan, berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Untuk kegiatan yang pertama, membaca ulang seluruh draft. Yang kedua, sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar karangan dengan teman. Yang ketiga, merevisi dengan memperhatikan reaksi, komentar, atau masukan. B. Menyunting. Fokus dari tahap ini adalah mengadakan perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, yaitu memperbaiki karangan dengan memperhatikan aspek kebahasaan atau kesalahan mekanik yang lain. Tujuannya adalah untuk membuat karangan lebih mudah dibaca orang lain. Adapun aspek-aspek mekanik yang diperbaiki adalah penggunaan huruf besar, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, dan kosakata serta format karangan. Berikutnya adalah tahap penyuntingan. Dalam tahap penyuntingan, beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain, atau aspek mekanik seperti 1. Huruf kapital, 2. Ejaan, 3. Struktur kalimat, 4. Tanda baca, 5. Istilah, 6. Kosakata, dan yang ke-7 format karangan. C. Mempublikasikan. Tahap akhir proses menulis ialah mempublikasikan hasil tulisan dalam bentuk buku, jurnal, laporan, atau tulisan lain. Lalu masuk ke tahap publikasi. Di sini kita harus memastikan bahwa tulisan akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Sekian, terima kasih.